Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang ketentuan kirot. Kirot merupakan bagian dari muamalah yang mempunyai nilai sosial tinggi dalam upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kirot menunjukkan bahwa seseorang yang mampu bersedia memberi bantuan kepada orang yang kurang mampu dalam bentuk modal usaha. Hal ini bisa dikategorikan sebagai ibadah karena terdapat unsur menolong terhadap sesama. Pengertian kirot dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, Syekh Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi menyatakan kirot adalah penyerahan harta dari sahibul amal kepada pengelola dana sebagai modal usaha, di mana keuntungannya dibagi di antara keduanya. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kirot adalah pemberian modal dari seorang kepada orang lain untuk dijadikan modal usaha dengan harapan memperoleh keuntungan yang akan dibagi sesuai dengan perjanjian. Biasanya kirot dilakukan oleh pemilik modal, baik perorangan maupun lembaga, dengan pihak lain yang memiliki kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Besar kecil bagian tergantung pada kesepakatan kedua belah pihak sebelumnya. Yang penting tidak ada pihak yang dirugikan. Apabila kirot menyangkut modal yang cukup besar, sebaiknya diadakan perjanjian tertulis dan dikuatkan dengan menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Dasar hukum kirot. Kirot dalam Islam hukumnya mubah atau boleh, bahkan dianjurkan karena di dalam kirot terdapat unsur tolong-menolong dalam kebaikan. Rasulullah SAW sendiri pernah mengadakan kirot dengan Siti Khadijah sebelum menjadi istrinya waktu berniaga ke Syam. Rukun dan syarat kirot. Dalam konteks kirot, rukun adalah hal pokok yang wajib ada dalam akad atau transaksi. Jika ada salah satu saja tidak terpenuhi, maka akad itu tidak sah. Adapun rukun dan syarat kirot adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemilik modal, sohibul mal, dan pengelola modal, amil. Syarat keduanya adalah sudah mumayyiz, berakal sehat, sukarela atau tidak terpaksa, dan amanah. Yang kedua ada modal usaha. Modal usaha bisa berupa uang, barang, ataupun aset lainnya. Modal usaha harus diketahui nilainya, kualitas, dan kuantitasnya oleh kedua belah pihak. Yang ketiga jenis usaha. Usaha yang dijalankan jelas dan disepakati bersama. Yang keempat keuntungan. Pembagian keuntungan disepakati bersama saat mengadakan perjanjian. Yang kelima ijab qabul. Ijab qabul atau surat terima di antara keduanya dan harus jelas dan dituangkan dalam surat perjanjian. Pengelola modal atau pelaksana tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha perdagangan kecuali disebabkan karena kecerobohannya. Jika terjadi kerugian, maka kerugian itu bisa ditutup dengan keuntungan yang ada. Berikutnya larangan bagi orang yang menjalankan kirot. Ada beberapa larangan yang harus dihindari bagi orang yang menjalankan kirot, antara lain adalah 1. Melanggar perjanjian atau akad. 2. Menggunakan modal untuk kepentingan diri sendiri. 3. Menghambur-hamburkan modal usaha. Dan 4. Menggunakan modal untuk perdagangan yang diharapkan oleh syara. Bentuk-bentuk kirot. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, bentuk kirot banyak sekali macamnya. Kirot dapat dilakukan antara orang per orang, kelompok orang, ataupun lembaga atau badan usaha dengan nasabahnya. Bentuk kirot dapat dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu kirot sederhana dan kirot bentuk modern. Yang pertama adalah bentuk kirot sederhana. Kirot seperti ini dilakukan oleh perorangan dengan cara bagi hasil dan sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan sebelum Islam datang. Kirot dalam bentuk ini dilakukan oleh umat manusia. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW sebelum diangkat menjadi Rasul pernah menjalankan perdagangan menggunakan sistem kirot dengan Siti Khadijah. Rasulullah sebagai pelaku usaha, sedangkan Khadijah sebagai pemilik modal.
Kirot bentuk sederhana ini sampai sekarang masih dipraktikkan di perkotaan maupun di pedesaan. Yang kedua, kirot bentuk modern. Saat ini banyak orang menabung di bank syariah, di mana prinsip-prinsip kerjanya berdasarkan syariat Islam. Dengan cara bagi hasil sesuai dengan perjanjian, seorang nasabah yang menyimpan uangnya di suatu bank syariah mengadakan akad dengan pihak bank dalam bentuk kirot. Pihak bank akan menjalankan uang itu untuk dikelola, sedangkan keuntungannya yang didapatkan diberikan kepada kedua belah pihak dengan cara bagi hasil. Istilah kirot disebut juga dengan mudorobah. Kata mudorobah digunakan oleh orang Irak, sedangkan orang Hijaz atau orang Arab di Mekah, Madinah, dan sekitarnya menyebutnya dengan istilah kirot. Dengan demikian, mudorobah dan kirot adalah dua istilah untuk maksud yang sama. Sedangkan dalam istilah bisnis perdagangan sering disebut dengan investasi. Beberapa ketentuan dalam kirot. Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan dalam masalah kirot adalah: yang pertama, agar pelaksanaan kirot dapat berjalan sukses, maka diperlukan kemauan dan kemampuan kedua belah pihak. Yang kedua, pemilik modal harus mempunyai kepercayaan dan kecermatan melihat pengelola dan bidang usaha yang ia modali. Ketiga, pemilik dan pengelola modal harus jujur, bisa dipercaya, amanah, dan bertanggung jawab serta profesional. Keempat, perjanjian antara pemilik dan pengelola modal dibuat dengan jelas untuk menghindari perselisihan sejak dini yang mungkin bisa terjadi. Jika perlu, menghadirkan saksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Jika terjadi kehilangan atau kerugian di luar kesengajaan pengelola modal, hendaknya ditanggung oleh pemilik modal. Akan tetapi, apabila kerusakan disebabkan kelalaian yang disengaja oleh pengelola modal, maka kerugian ditanggung oleh pengelola modal. Keenam, jika terjadi kerugian, hendaknya ditutup dengan keuntungan yang sudah didapatkan sebelumnya. Jika tidak ada, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Berikutnya adalah manfaat kirot. Kirot sebagai salah satu bentuk muamalah mempunyai manfaat sebagai berikut. Yang pertama, membantu sesama dalam mencukupi kebutuhan hidupnya, menggalang dan memperkuat ekonomi umat, mewujudkan persaudaraan dan persatuan antara pihak-pihak yang bersangkutan, mengurangi jumlah pengangguran, memberikan pertolongan kepada sesama manusia yang kekurangan, dan mewujudkan masyarakat yang tertib sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Dan ini adalah skema akad kirot. Demikianlah pembahasan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.